dan perjuangan harus diteruskan untuk Indonesia. Ini udah rileks banget ya Prof ya? Ya, alhamdulillah sehat. Kita harus menyiapkan fisik dan mental untuk terus berjuang demi Indonesia yang kita cintai. Seminggu sesudah pemungutan suara saya sengaja istirahat dulu karena 4 bulan berturut-turut siang malam pergi sampai babak belur rasanya badan ini. Nah sesudah itu saya di rumah seminggu dan ini udah hampir masuk ke minggu ketiga. Sejak minggu kedua awal saya sudah keluar, sudah ke kampus, sudah ke daerah, sudah ketemu beberapa orang yang ingin ketemu para relawan dan sekarang olahraga di tempat terbuka. Biasanya saya treadmill di rumah. Ini sekarang kembali ke GBK. Rutin ya Prof? Untuk menunjukkan bahwa kehidupan harus berjalan dan perjuangan harus diteruskan untuk Indonesia dalam rangka untuk pilihan saya untuk Indonesia itu adalah demokrasi dan keadilan. Orang yang lain bisa ambil peran di bidang ekonomi, orang yang lain bisa berperan di bidang kebudayaan dan dimensi. Saya memilih gerakan di bidang demokrasi dan keadilan. Tentu landasannya lalu konstitusi. Dan saya sudah ketemu dengan para relawan secara bergantian untuk terus berjuang bersama-sama. Kita harus lewat ya semacam gerakan-gerakan masyarakat, penyadaran masyarakat agar berani bergerak. Makanya sekarang ya kita ketemu di sini di GBK ini. Terkait putusan MK yang tetap pilkada tetap di bulan November 2024, Iya. gimana Prof? Ya saya sangat salut dan terkejut karena putusan MK nomor 12 tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi publik, tiba-tiba keluar. Dan putusannya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan pilkada tahun 2024. Jadwal pilkada itu kan tepatnya 27 November menurut undang-undang ya. 27 November tahun 2024. Tapi Pak Jokowi mengajukan rancangan undang-undang agar dimajukan September dengan alasan agar lebih mudah. Karena kalau pemerintah baru tidak bisa mengendalikan, padahal itu kan bisa aja untuk birokrasi pemerintahnya tetap, yang ganti kan hanya menteri sama presidennya. Sehingga masyarakat lalu menduga usul pengajuan rancangan undang-undang pemilihan pilkada itu menjadi bulan September itu hanya untuk memberi waktu, memberi peluang kepada Pak Jokowi atau Pak Jokowi ingin mengambil peluang agar dia bisa mengatur pilkada di seluruh Indonesia. Dan ternyata ada anak cerdas 2 orang mahasiswa dari UI yaitu Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi yang mencium gelagat ini lalu menggugat. Dan MK juga kembali ke hati nuraninya. Dia memutus bahwa pilkada harus tetap sesuai dengan jadwal yaitu tanggal 27 November. Kalau mau diajukan ya tetap di bulan November 2024. Dengan demikian yang mengendalikan ini sudah pemerintah baru nanti. Entah siapa. Pemerintah baru itu bisa Pak Prabowo, bisa Anies, bisa Ganjar ya, tergantung putusan MK nanti. Nah, oleh sebab itu saya salut satu kepada Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi, mahasiswa yang sangat cerdas dan punya pandangan jauh agar demokrasi ini tidak diolah-olah kembali. Kemudian saya salut kepada MK. Sekarang sudah mulai kembali ke hati nuraninya. Teruskan keberanian ini demi Indonesia yang bagus. Oke? Juga yang soal ambang batas parlemen itu kan dihapus tapi baru berlaku di 2029. Ini bagus juga nggak Prof? Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya. Dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya. Meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Salahnya apa? Karena yang menyetujui kepala daerah
menjadi calon presiden meskipun umur di bawah 40 tahun itu hanya 3 hakim. Yang 4 menolak. Yang 2 hanya menyetujui asal gubernur. Sudah pengalaman di gubernur. Lah ini yang hanya setuju digabungkan ke yang 3 ini sehingga 5-4 akhirnya. Itu kan kesalahan. Dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu ketua MK-nya yang mengarahkan ke arah ini, Pak Anwar Usman, sudah dipecat dari ketua. Itu karena bukti salah, dan itu nanti bisa menjadi bukti juga dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi Prof, dalam putusan itu disebut kalau misalnya ambang batas itu udah harus diberlakukan sebelum pemilu 2029, artinya bisa berlaku untuk pemilu sekarang atau bagaimana? Enggak, sebelum pemilu 2029. Ya, artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu, ya kan, diubah dulu nanti berapa kan itu belum tentu berarti 0 juga, ya, tapi dia menghapus lalu apa syaratnya, kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru lalu bisa masuk ke parlemen misalnya, atau masuk ke parlemen yang sudah masuk ke parlemen kalau belum sekian tahun tidak boleh ikut dalam mencalonkan calon presiden dan seterusnya. Itu nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, udah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah yang sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang, nggak bisa. Nah, kemarin Baris Krim menetapkan 7 tersangka PPLN pemilu Kuala Lumpur itu tanggapannya bagaimana? Ya biar diproses saja secara hukum. Prof, terkait program makan gratis ini kan udah disimulasikan. Nah ini tanggapan TPN mempertanyakan etika. Kalau dari Prof Mahfud gimana? Apa itu? Program makan siang gratis kan sudah disimulasikan. TPN bilangnya ini mempertanyakan etikanya di situ. Kalau tanggapan dari Prof Mahfud gimana? Ya. Hasil KPU yang real count-nya. Ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu nanti presiden baru misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda, presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, yang macam-macam sudah, karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi isunya. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis ini rencananya akan dibuat Menko sendiri Prof, untuk menaungi ini? Ya terserah saja pada presiden terpilih. Kembali lagi soal MK Prof, kalau putusan MK ini menyatakan bahwa yang mana? Partai ini dilarang untuk jadi jaksa agung. Kalau Prof sendiri melihatnya seperti apa? Amat sangat setuju. Pengurus partai atau orang, kalau saya orang yang bukan pengurus partai tapi minimal 5 tahun tidak menjadi anggota maupun pengurus partai. 5 tahun terakhir tidak menjadi anggota pengurus partai. Prof, kalau soal ambang batas parlemen ini secara hukum tata negara bagusnya gimana ya, kan concernnya banyak suara yang hangus gitu kalau ambang batasnya terlalu tinggi, mungkin ada pendapat dari Prof. Kalau saya sendiri pribadi, ya, tapi itu MK punya pertimbangan lain ya. Saya sendiri pribadi harus ada parliamentary threshold itu. Kan sejak reformasi dulu 2%, ya kan pertama berlaku. Lalu partai yang tidak 2% tidak boleh ikut pemilu, hanya ganti nama berikutnya. Partai Bulan Bintang menjadi Bintang Bulan, yang lain orangnya tetap. Lalu kita atur, itu ada putusan MK, oke, 4, tetapi untuk daerah boleh, kan gitu kan, 4 untuk parlemen pusat, untuk daerah berapapun kursinya dapat ambil, kan gitu. Nah sekarang mau dihapus semua, saya belum baca detail, tapi itu berbeda dengan kerangka dasar yang dibangun awal reformasi. Tidak apa-apa, kita kalau saya sih ikut diskusi ini sejak sebelum reformasi ya, tentang ambang batas atau parliamentary threshold itu. Prof, terkait dengan hak angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, ini sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikannya, serius atau di prank lagi gitu Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok enggak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24
Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak? Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR, sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun parlemen. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembos di tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nggak, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya nih. Makin keras, tidak akan gembos. Oke. Infonya kemarin sempat ketemu pengacara. Ya cukup. Lanjut. Saya selain pilkada oleh MK ditetapkan secara definitif harus berlangsung November, saya juga minta masyarakat agar mengawal pembahasan RUU daerah khusus Jakarta. Karena undang-undang itu memang harus dibuat karena sudah ada undang-undang KN. Tapi ada satu isi yang di situ sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati. Yaitu Gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh Presiden langsung. Karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ itu akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden menentukan 1. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Oleh sebab itu masyarakat harus mengawal dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Itu harus kita kawal bersama untuk demokrasi dan keadilan kita. Itu aja ya. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.